biasanya sih gitu sih. Jadi kalau yang aku tangkap, metodologi agile ini bisa berulang lagi stepnya dari yang tahap 1 sampai tahap ke-5, berulang ke planning lagi sampai akhirnya semua fitur itu sudah terdevelop sesuai dengan kebutuhan dari klien dan user gitu ya Mas ya. Iya. Hai Refactorian, kembali lagi di PM Bro. Di video kali ini ada aku Galuh sebagai project manager di Refactory, dan di sebelah aku ada Saya Emmanuel, saya project manager di Refactory. Oke. Dan hari ini aku sama Mas Emmanuel akan membahas tentang metodologi yang biasa digunakan dalam proses development di Refactory. Nah, biasanya ada metodologi apa aja sih Mas M yang dipakai dalam proses development di sini? Kalau di Refactory sendiri sih, sepengalamanku ya, kita pakai metodologinya pakai Agile sih. Ada Agile ya? Oke, jadi kita akan membahas tentang Agile terlebih dahulu. Mungkin kita mulai dari mana nih enaknya Mas M? Mungkin ini buat teman-teman yang nantinya nonton ya, mungkin pada nggak tahu kan Agile itu apa, mungkin Mbak Galuh mungkin bisa kasih sedikit gambaran Agile itu apa sih? Jadi pengertian Agile yang aku tahu itu sekumpulan metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap dan berulang. Nah, Agile ini juga sering disebut sebagai sebuah framework karena di dalamnya terdapat berbagai metode yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, metode-metode di dalam Agile ini itu memiliki kesamaan karakteristik ya, yaitu cepat dan dapat adaptif terhadap situasi perubahan yang ada gitu. Nah, jadi sehingga dengan metode Agile ini dianggap cocok digunakan dalam proses pengembangan software gitu. Oke, jadi itu ya. Nah, di Agile sendiri itu ada nggak sih step-step yang harus dilakukan? Ada beberapa step itu mungkin? Ada sih, kalau yang dari aku baca-baca ya teman-teman. Jadi tahapan di metodologi Agile ini ada beberapa. Yang pertama tentunya ada proses planning. Di sini klien dan juga developer itu meeting untuk membahas seputar perencanaan aplikasi apa yang ingin di-develop, kemudian ekspektasi klien seperti apa, dan akan dilaksanakan dalam kurun waktu berapa lama. Setelah proses planning itu selesai, kemudian ada tahap berikutnya yaitu implementation. Di tahap ini, developer mulai mendevelop aplikasi yang sebelumnya sudah di-meetingkan bersama gitu. Setelah proses implementation ini selesai, kemudian ada tahap ketiga yaitu ada testing dan documentation, di mana di sini tim QA mulai melakukan pengecekan ya Mas M ya, dari proses development yang sudah dilakukan oleh developer, kemudian dicek apakah ada bug atau tidak. Nah, dari situ ketika bug ditemukan juga akan dilakukan perbaikan sehingga kualitas dari aplikasi itu akan terus terjaga gitu. Nah, dengan kemudian setelah proses testing, di situ ada documentation yang dilakukan untuk memudahkan untuk kedepannya apabila ada proses maintenance gitu. Nah, yang keempat ini ada tahapan deployment. Ketika proses development ini sudah sesuai, aplikasi atau sistemnya ini akan dideploy gitu. Dan tahapan yang kelima ada review. Di dalam review ini ada sprint review yang membahas tentang progress atau proses development selama sprint sebelumnya, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi klien atau belum, sesuai dengan timeline yang sudah disepakati atau tidak, blocker apa saja yang ditemui, dan bagaimana cara memperbaiki kendala-kendala yang sebelumnya sudah ditemukan. Tuh. Dan selanjutnya di tahapan yang keenam, tahapan yang terakhir, itu ada proses release dan maintenance dari aplikasi yang sudah terbuild ya, gitu Mas M. Kalau menurut Mas M, dari tahapan-tahapan yang tadi aku sebutin, secara prakteknya itu gimana metodologi Agile itu Mas? Ya, kalau
aku bilang sih ya kurang lebih sama sih kayak yang Mbak Galuh tadi sampaikan ya. Jadi itu lebih ke kita ngelakuin repetitif step gitu ya. 1 sampai berapa tadi ada 6 ya? Iya. Ada 6 ya, 1 sampai 5 berarti kan ya. Karena kan ya jadi kita tetap planning dulu di awal kebutuhan user tuh bikin aplikasi itu apa, problemnya apa, ya itu kan. Terus habis itu kita udah dapat tuh requirement dari mereka kan, kita coba atur lah dari berapa fitur ini, seperti 1 misalkan kita kasih berapa fitur. Nah habis itu mulai lagi ke implementation tadi ya. Nah, terus habis itu ya dites selesai. Habis itu kalau udah sesuai di deploy. Nah nanti kalau ada fitur lagi yang belum ke develop itu bakal dilakuin lagi kayak tadi balik planning sampai ke deployment. Kalau udah semua fiturnya selesai baru ke rilis atau go live gitu. Biasanya sih gitu sih. Jadi kalau yang aku tangkap, metodologi agile ini bisa berulang lagi stepnya dari yang tahap 1 sampai tahap ke-5, berulang ke planning lagi sampai akhirnya semua fitur itu sudah terdevelop sesuai dengan kebutuhan dari klien dan user gitu ya Mas ya. Yeah. Baru nantinya akan ada proses rilis dan juga maintenance dari aplikasi yang sudah di-build. Oke, tadi kan kita udah membahas ya teman-teman tentang apa itu agile dan juga bagaimana tahapan agile di dalam proses development sebuah aplikasi. Nah, setahu aku juga nih Mas M, ada metodologi lain selain agile yang dikenal familiar juga nih di lingkungan kita. Ada yang namanya metodologi waterfall. Mungkin Mas M bisa bantu jelasin juga apa sih perbedaan antara metodologi agile dan juga waterfall. Oke, kalau perbedaan yang paling mendasar paling ini sih yang paling kelihatan gitu ya. Itu pas di awal waktu kita gather requirement sih palingnya. Kalau misalkan di waterfall itu kita misalkan satu scope aplikasi yang kita mau kerjain itu secara besar itu tuh kita udah harus tahu sih requirement fixnya kayak gimana. Karena kan kalau waterfall itu kan cara kerjanya itu step by step ya. Jadi misalkan ketika step 2 ini nggak bakal bisa dimulai kalau step 1 belum clear. Gitu juga seterusnya. Jadi kita ya kalau di agile itu kita lebih fleksibel ya, betul. Lebih fleksibel untuk kita harus tahu plannya harus gimana, desainnya gimana. Kita lebih fleksibel karena kita mainnya sprint by sprint. Jadi kalau misalkan sprint 1 ada perubahan di tengah jalan nih, secara desainnya kita bisa ngelakuin itu di sprint 2 gitu. Tapi kalau waterfall itu nggak bisa, harus kita selesaiin semua. Kalau ada perubahan nanti di akhir baru. Itu sih paling perbedaan antara waterfall sama agile. Jadi kalau yang aku tangkep, waterfall itu lebih udah fix gitu ya Mas ya. Jadi dari awal memang kesepakatannya A, B, C yang akan di-develop dalam kurun waktu tertentu itu yang akan dikerjakan sesuai dengan waktu kesepakatan yang tadi. Sedangkan kalau untuk agile dia lebih fleksibel karena dia tadi sifatnya adaptif ya terhadap perubahan. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah sprint katakanlah ada perubahan terkait requirement ataupun desain, itu bisa langsung dikerjakan saat itu juga di sprint itu gitu. Tanpa harus menunggu sprintnya selesai, harus dimulai planning lagi gitu. Nah tadi kita kan udah jelasin tentang pengertian, tahapan, terus perbedaan dari agile juga waterfall. Nah kalau secara proses ataupun penggunaan gitu dalam development sebuah aplikasi, itu mana sih yang lebih baik di antara keduanya kalau menurut kamu Mas M? Kalau menurutku sih tergantung situasi sih. Kalau menurut Mbak Galuh gimana? Sama sih, kalau aku juga tergantung situasi dan juga scope pengerjaan dari project itu sendiri. Kan kalau misalnya project itu kecil, scope-nya mungkin bisa menggunakan metodologi waterfall ya, karena itu kan bisa disesuaikan dengan scope-nya itu tadi karena kecil, jadi
bisa dikerjakan sesuai dengan timeline yang tadi disetujui. Kalau misalnya dia skopnya besar, mungkin bisa cocok dengan yang metode agile karena dia ada mungkin nanti di pertengahan pada saat proses development ada kebutuhan-kebutuhan dari user yang urgent perlu dikerjakan saat itu, jadi bisa langsung digarap sih kalau aku gitu. Oke, jadi kayak lebih ini ya, kayak kehidupan sehari-hari ya. Kayak contohnya aku ambil contoh mungkin ini, kalau kita makan gitu ya, kita makan bareng keluarga di resto gitu misalkan. Kan biasanya kan kalau kita makan bareng keluarga pesanan kita banyak gitu kan. Iya. Nah, jadi mungkin gimana caranya pelayan itu nge-serve pesanan kita ke meja kita, gitu kan, bener kan? Iya. Jadi kalau misalkan makanan banyak, itu kan nggak mungkin tuh kita bakal nge-serve ya satu pesanan full ke satu meja secara barengan, karena mungkin biasanya kan minuman dulu, terus habis itu baru makanannya gitu kan ya. Kalau yang kecil mungkin gambarannya kayak gitu kali ya Mbak Galuh ya? Iya bisa sih kayak gitu. Ya, terus kalau yang mungkin gambaran kalau misalkan waterfall itu kapan sih cocok digunain gitu? Ya kita ambil contoh kalau kita masih makan sendiri gitu di Warmindo, katakanlah kita pesennya Indomie goreng atau minumnya Gude misalkan, sorry sebut merek. Jadi kalau skupnya kecil berarti kita bisa serve langsung gitu makanannya sama minumannya bareng gitu dalam satu waktu gitu ya. Oke, ya kurang lebih kayak gitu sih teman-teman, gambaran kapan agile digunakan, waterfall digunakan kehidupan sehari-hari kayak gitu sih. Oke, jadi tadi setelah dijelaskan juga sama Mas M terkait contoh di dunia nyata itu gimana kemungkinan penggunaan dari agile dan juga waterfall. Terus peran PM atau project manager di dalam proses development dengan menggunakan metode agile ini gimana Mas? Kesehariannya itu seperti apa menurut pengalaman Mas Emmanuel? Oke, perannya PM itu paling kalau di awal tuh ya masa planning tadi ya, tahap planning itu paling ya kita coba gali ke klien gitu. Klien kan kalau misalkan mau bikin aplikasi itu kita harus tahu sih apa masalahnya klien, existing masalahnya apa, terus kenapa dia pengen bikin aplikasi ini, terus ekspektasinya dia kalau aplikasinya udah jadi itu kayak gimana, terus dokumen-dokumen pendukungnya kayak gimana biar kita tim kita engineer itu clear gitu ketika nge-serve aplikasinya ke klien. Itu sih paling kalau yang planning. Sama paling ketika kita udah dapat dokumennya, kita kan udah tahu nih scope-nya aplikasinya seberapa gede gitu kan. Kita bisa mulai plan sih untuk sprint 1 kira-kira fitur apa yang harus kita develop, sprint 2 apa, sprint 3 apa, dan seterusnya. Itu kalau planning. Kalau udah masuk ke development mungkin lebih ke arah komunikasi sih. Komunikasi kita antar PM dengan klien, PM dengan engineer internal yang ngerjain. Kita kan perlu komunikasi ya. Ketika ada blocker kita coba sampaikan juga ke klien, siapa tahu klien bisa membantu blocker si engineer gitu kan. Itu sih kalau udah masuk ke development. Terus kalau peran untuk after development ya tadi ada sprint review, kita coba cari tahu sih apa blocker selama sprint itu berjalan, terus kita bisa kasih solusi apa supaya sprint depannya itu nggak terjadi hal yang sama ya lebih smooth. Itu aja sih kalau menurutku sih itu sih peran dia. Kalau menurut kalau sendiri? Kalau menurut aku kurang lebih sama sih kayak gitu, cuma paling ada kesulitannya itu ketika kita harus menyelesaikan atau mendeliver ke klien sesuai dengan ekspektasi klien. Jadi bagaimana ketika hal itu terjadi kayak ada blocker tadi, kita terus berkomunikasi sama klien, mungkin klien bisa memberikan input juga ke kita, ke engineer kita. Jadi agar tetap bisa menyelesaikan sesuai dengan timeline yang sudah disepakati di awal. Jadi dari kesulitan itu jawabannya tetap harus berkomunikasi ya misalnya. Kalau
gitu teman-teman. Sekian pembahasan kita di video kali ini terkait metodologi yang biasa digunakan dalam proses development sebuah aplikasi. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan next episode ya di PM Room. Dadah!